kami menjawab pertanyaan daripada Dewan Juri, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini telah menjadi landasan utama agar tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga undang-undang ini telah mendefinisikan bahwasannya pengertian korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan juga bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan juga orang lain, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga perekonomian negara. Dan juga definisi korupsi ini telah dijelaskan dalam 13 pasal dalam undang-undang ini. Dan juga definisi korupsi telah dijelaskan dan juga dikategorikan, dipetakan menjadi 30 bentuk. Dan kemudian dikategorikan lagi menjadi 7 jenis. Salah satu tindak pidana korupsi yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, dan yang ketiga penggelapan di dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturnya kepentingan pendanaan, dan yang ketujuh gratifikasi. Bukankah begitu Kak Ali? Tentu saja Kak Sula. Ada banyak faktor yang menyebabkan korupsi, tapi setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam 2 hal. Yang pertama, melakukan korupsi karena keterdesakan, karena pola dengan konsumtif atau tergolong boros, sehingga membuat pengguna melakukan korupsi. Yang kedua, adanya sifat keserakahan manusia, terdapat dan juga alat-alat lainnya. Bukan begitu Kak Sula? Iya, benar sekali. Terkait dengan pertanyaan Dewan Juri, apakah bentuk-bentuk korupsi di lingkungan sekitar? Korupsi juga tidak diartikan sebagai cuma untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu korupsi seperti suap menyuap dan juga penggelapan dalam jabatan dan juga lain-lain. Akan tetapi korupsi juga memiliki arti yang sangat luas. Bukankah begitu Kak Ali? Tentu saja Kak Sula. Korupsi ini hanya berupa uang dan juga berbagai alat yang penuh waktu, seperti korupsi seorang anak kepada ibunya. Seorang ibu telah memaksakan anak untuk belajar, tapi anak tak belajar, itu termasuk korupsi. Bukankah begitu Kak Sula? Iya, benar sekali. Adapun cara kita untuk mencegah adanya korupsi ini, yang pertama, jangan pernah mencoba untuk melakukan korupsi, baik itu dari hal kecil dan juga hal tertinggi. Bukankah begitu Kak Ali? Tentu saja Kak Sula. Ada pun upaya mencegah terjadinya korupsi. Yang pertama, lembaga anti-korupsi seperti KPK. Yang kedua, penegakan hukum, birokrasi informasi, peningkatan transparansi, peningkatan pengawasan, serta edukasi dan kampanye, partisipasi masyarakat, serta juga kerjasama internasional. Dan yang terakhir, evaluasi dan monitoring. Bukankah begitu Kak Sula? Iya, benar sekali. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pelanggaran tidak pidana korupsi. Yang pertama yaitu kerugian terhadap keuangan negara, diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua yaitu suap menyuap, diatur dalam pasal 5, 6, 11 dan 12 huruf A, B, C, D serta pasal 13. Yang ketiga suap menyuap, dan juga yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan, diatur dalam pasal 12 huruf E, F dan G serta pasal 8, 9 dan 10. Dan yang selanjutnya yaitu pemerasan, diatur dalam pasal 12 huruf E, D dan F. Dan selanjutnya yaitu benturan daripada pendanaan, diatur dalam pasal 12 dan juga pasal 18 dan diadakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan juga selanjutnya tindak pidana korupsi seperti gratifikasi, diatur dalam pasal 12B dan 12C. Semua ini dikategorikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga dalam undang-undang yang telah tersusun yang seperti yang telah saya jelaskan. Bukankah begitu Kak Ali? Adapun koruptor akan dihukum sesuai dengan kadar kekuatannya dalam bentuk pengembalian aset negara seperti makan denda, ganti rugi serta hukuman penjara. Bahkan dalam kondisi tertentu koruptor akan dihukuman mati sebagaimana pasal 31 Undang-Undang tahun 2021. Koruptor akan dihukum mati apabila telah melakukan kadar perbuatan yang sangat tinggi. Bukankah begitu Kak Sula? Ya, benar sekali. Dan juga akibat faktor penyebab tindakan korupsi ini tidak hanya disebabkan karena nafsu dan juga keinginan, akan tetapi menurut Donald R. Chelsea dalam materinya yaitu A Front of Eagle mendefinisikan bahwasanya akibat faktor penyebabnya tindak pidana korupsi tidak hanya disebabkan karena nafsu dan juga keinginan, akan tetapi terdapat 3 faktor utama. Yang pertama yaitu ketekanan. Adapun motif tekanan yaitu tekanan ekonomi. Yang kedua adanya kesempatan. Adanya kesempatan dapat memotivasikan orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan juga dapat membuat dia lebih ingin lagi melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir yaitu adanya
kesempatan, dan juga ketidakkebersalahan dan juga pembenaran atas apa yang dilakukan. Dan juga rasionalisasi ini dapat menipiskan rasa ketidakbersalahan akibat apa yang dilakukan. Bukankah begitu, Kak Alif? Tentu saja, Kak Zura. Tentu para koruptor tidak akan diam. Mereka akan berusaha supaya hasil mereka tidak akan diketahui melalui menggunakan pencucian uang atau yang dikenal money laundering, sebagaimana pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang, sebagaimana menjelaskan pencucian uang merupakan asal-usul menyamakan aset supaya diketahui merupakan milik para yang sah. Dan sebagaimana juga pencucian uang terdapat 3 tahap. Yang pertama, pembentukan, yang kedua menyamakan, dan yang terakhir menggabungkan aset tersebut sehingga terciptalah hasil benda yang sah. Maka begitu, Kak Zura? Ya, benar sekali. Terkait dengan kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi, dan kami lansir daripada media Tempo pada tanggal 12 Maret tahun 2025. Di awal tahun 2025 terdapat kasus 4 korupsi terbesar di Indonesia. Salah satunya yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang telah korupsi tata kelola bahan minyak mentah yang merugikan negara senilai 12,3 triliun rupiah. Nah, Dewan Juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, bayangkan bagaimana kondisi pemuda Indonesia yang merupakan pemegang tonggak estafet pemersatu bangsa dan negara berhidup berdampingan dengan adanya korupsi. Dan juga kami selaku pelajar yang dapat ingin mengajak para pemuda Indonesia terkhususnya yang ada di Aceh Barat Daya untuk terhindar daripada tindak pidana korupsi yang dimulai dari kami, kita, dan kalian semua. Oleh karena itu, hendaknya kita lebih memperhatikan korupsi melalui media internet. Bukan begitu, Kak Zura? Ya, benar sekali. Dan semua ini merupakan salah satu cara agar kita terhindar daripada penyalahgunaan tindak pidana korupsi. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan diri dan yang tambahan? Masih ada waktu tersisa. Jadi kita belajar satu hukum ini terkait dengan juga yang akan disampaikan tentang korupsi pada adik peserta dari sini agar mempunyai rasa tanggung jawab, rasa kejujuran dan integritas. Itu yang perlu ditekankan sesuai dengan topik yang ada di sini. Ini dasarnya dan mungkin penyampaian sudah secara luas, secara umum dan contoh kasus saya apresiasi dengan baik. Terima kasih, kita selalu menjadi yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, berarti silakan dilanjutkan dengan komitmen dan harapan. Komitmen dan harapan kami jika terpilih menjadi duta pelajar Sadarpun Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2025. Komitmen Mewujudkan kesadaran komunitas selama bermasyarakat, memperoleh pelajar sebagai agen bermalam, menyebarkan karakter positif bagi pemuda yang ada di Aceh Barat Daya dengan mengedepankan gerakan 5M dan komitmen 5K. Komitmen yang pertama, membentuk komunitas PPH Pelajar Peduli Hukum. antar sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang kedua, mengedepankan prinsip tak boleh balik, tampil boleh beda, tapi jangan dari balik. Kita makin gagah tanpa narkoba. Yuk kita jadi tenang tantangan dan ketara. Mari pundut tali, agar hidup tidak bete. Siang malam latihan le, so bikin menyalai. Agar menjadi influencer terdepan dalam menyampaikan solusi informasi dan juga sebagai role model bagi pelajar lainnya. Yang ketiga, melaksanakan perlombaan PPH pelajar peduli hukum antar sekolah dengan dasar uji manajemen untuk pada lingkungan sekolah. Yang keempat, mengedepankan program student meeting, pertemuan antar pelajar yang ada di Aceh Barat Daya agar dapat terciptanya rasa kebersamaan, kepedulian, dan relasi baru. Yang kelima, memberikan edukasi pada sekolah setempat dan masyarakat lokal agar dapat menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan adab. Komitmen 5 kesadaran, Kesediaan, kolaborasi, dan keamanan. Harapan kami, lomba ini kita laksanakan setiap tahun. dan dilaksanakan Aceh Barat Daya lebih intens saya pernah di satu sekolah hingga ke sekolah pelosok agar dapat memberikan Pengetahuan, ketaatan,
Oke, itu dia tadi penampilan dari SMA swasta Jabal Nurjadi. Dan kita lanjut ke nomor undian 04 dari SMA swasta Babul Istiqomah. Baik, sebelumnya nanti para peserta untuk posisi mic bisa di adjust sendiri ya, jangan sampai suaranya nggak terdengar. Ya kan, tingginya kan beda-beda, jadi sebelum mulai mic-nya diatur dulu